Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak untuk bagian yang kedua. Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan materi pembelajaran untuk kelas 10 SMK. Persamaan nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx tidak akan berubah nilainya jika kedua ruas kita kuadratkan, sehingga persamaannya menjadi fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Perhatikan, untuk persamaan fx kuadrat sama dengan gx kuadrat, jika fungsi gx kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri, maka persamaannya menjadi fx kuadrat dikurangi gx kuadrat sama dengan 0. Fx kuadrat dikurangi gx kuadrat merupakan bentuk kuadrat sempurna. Ingat, untuk bentuk kuadrat sempurna, a kuadrat dikurangi b kuadrat dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian jumlah dan selisih. A ditambah b dikali a dikurangi b. Sehingga bentuk fx kuadrat dikurangi gx kuadrat dapat kita ubah menjadi fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0. Dengan demikian, untuk persamaan nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx dapat kita ubah menjadi bentuk fx ditambah gx dikali dengan fx dikurangi gx sama dengan 0. Bagaimana dengan bentuk pertidaksamaannya? Untuk nilai mutlak dari fx lebih kecil dari nilai mutlak dari gx, atau nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan nilai mutlak gx, sama artinya dengan fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 0. Sedangkan untuk bentuk pertidaksamaan nilai mutlak fx lebih besar dari nilai mutlak gx, atau nilai mutlak fx lebih besar sama dengan nilai mutlak gx, sama artinya dengan fx ditambah gx dikali dengan fx dikurangi gx lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x ditambah 3 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 4. Yang kedua, nilai mutlak dari 5 dikurangi x lebih besar dari nilai mutlak dari 2x dikurangi 7. Perhatikan penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang pertama, nilai mutlak dari 2x ditambah 3 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 4. Ingat kembali, bentuk persamaan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx sama nilainya dengan fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0. Bentuk pertidaksamaan pada soal adalah nilai mutlak dari fx lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari gx. Maka, soal tersebut dapat kita ubah bentuknya menjadi fx ditambah gx. Perhatikan, untuk nilai fx kita ganti dengan 2x ditambah 3. Sedangkan untuk nilai gx dapat kita ganti dengan x dikurangi 4. Sehingga bentuk fx ditambah gx dapat diubah dengan 2x ditambah 3 ditambah x dikurangi 4. Sedangkan fx dikurangi gx dapat dituliskan 2x ditambah 3 dikurangi x dikurangi 4 lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita jabarkan dengan membuka tanda kurung. Yang pertama, 2x ditambah 3 plus x plus min 4 sama artinya dengan min 4 dikalikan dengan 2x ditambah 3 min x min 4, atau kita tuliskan
plus 4, lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan, kita hitung, 2x ditambah x, hasilnya adalah 3x. Plus 3 dikurangi 4 sama artinya dengan kita punya uang 3, tetapi punya hutang 4. Berarti kita masih punya hutang 1, atau kita tuliskan min 1. Selanjutnya, 2x dikurangi x, hasilnya adalah x, plus 3 plus 4, jumlahnya adalah plus 7, lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak 2x ditambah 3 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak x dikurangi 4 dapat kita ubah bentuknya menjadi 3x dikurangi 1 kali x ditambah 7 lebih besar atau sama dengan 0. Dengan demikian, pertidaksamaan tersebut memiliki dua pembuat 0, yaitu 3x dikurangi 1 dan x ditambah 7. Untuk 3x dikurangi 1 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 1. Sehingga nilai x sama dengan 1/3. Sedangkan untuk x ditambah 7 sama dengan 0, plus 7 kita pindahkan ke ruas kanan, maka nilainya menjadi x sama dengan negatif 7. Langkah berikutnya adalah kita gambarkan garis bilangan. Karena terdapat dua pembuat 0 persamaan, maka kita buat dua titik pada garis tersebut. Kita urutkan dari nilai terkecil, yaitu x sama dengan negatif 7. Kita tuliskan di paling kiri. Selanjutnya, untuk x sama dengan 1/3, kita tuliskan di sebelah kanan. Berikutnya, perhatikan koefisien dari x, yaitu 3x dan x. Jika kita kalikan 3x dikali x, maka hasilnya adalah 3x kuadrat bernilai positif. Maka pada bagian paling kanan garis bilangan, berikan tanda plus atau positif. Ketika bertemu dengan pembuat 0 dari persamaan, kita ubah tandanya semula plus menjadi lawan atau kebalikannya, yaitu min atau negatif. Bertemu kembali dengan pembuat 0 dari persamaan, kita ubah kembali tandanya min menjadi lawan atau kebalikannya, yaitu plus. Sehingga tanda pada garis bilangan adalah plus, min, plus. Berikutnya pada soal, pertidaksamaan berbunyi lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar atau sama dengan 0 artinya bernilai positif. Maka himpunan penyelesaiannya berada pada daerah yang bertanda plus atau positif. Terdapat dua bagian atau dua daerah, yaitu negatif 7 ke kiri, artinya lebih kecil dari negatif 7, dan 1/3 ke kanan, artinya lebih besar dari 1/3. Atau jika kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x lebih kecil atau sama dengan negatif 7 atau x lebih besar atau sama dengan 1/3, di mana x-nya adalah elemen bilangan real. Untuk contoh yang kedua, kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari 5 dikurangi x lebih besar dari nilai mutlak dari 2x dikurangi 7. Ingat kembali, nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx sama artinya dengan fx ditambah gx dikali dengan fx dikurangi gx sama dengan 0. Bentuk umum dari pertidaksamaan pada soal adalah nilai mutlak dari fx lebih besar dari nilai mutlak gx, nilainya sama dengan fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx lebih besar dari 0. Untuk fx ditambah gx, perhatikan nilai fx dapat kita ganti dengan 5 dikurangi x, sedangkan nilai gx dapat kita ganti dengan 2x dikurangi 7. Sehingga fx ditambah gx sama dengan
5 dikurangi X ditambah 2X dikurangi 7. Sedangkan untuk Fx dikurangi Gx sama nilainya dengan 5 dikurangi X dikurangi 2X dikurangi 7 lebih besar dari 0. Kita jabarkan dengan membuka tanda kurungnya. 5 dikurangi X ditambah 2X ditambah negatif 7 menjadi min 7. Selanjutnya 5 dikurangi X min 2X min 7 atau dapat kita tuliskan menjadi plus 7 lebih besar dari 0. Kita hitung min X ditambah 2X, hutang 1 dibayar 2, maka masih sisa 1X. 5 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya min X min 2, hutang 1, hutang lagi 2, maka menjadi min 3X. 5 ditambah 7 hasilnya adalah plus 12, lebih besar dari 0. Sehingga terdapat dua pembuat 0 persamaan, yaitu X dikurangi 2 dan negatif 3X ditambah 12. Untuk X dikurangi 2 sama dengan 0, nilainya menjadi X min 2, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 2. Sedangkan negatif 3X ditambah 12 sama dengan 0 menjadi min 3X plus 12. Kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 12. Maka nilai X sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 4. Langkah berikutnya, buatlah garis bilangan. Terdapat dua pembuat 0, maka gambarkan dua titik. Perhatikan, bagian tengah pada titik pembuat 0 tidak kita arsir. Mengapa? Karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar tanpa tanda sama dengan. Jadi, jika pada pertidaksamaan tandanya memuat sama dengan, maka titik pembuat 0 kita gambarkan lingkaran dengan arsiran penuh. Sedangkan jika tanda pertidaksamaannya tanpa tanda sama dengan, maka bagian tengahnya tidak kita arsir. Berikutnya, urutkan dari nilai terkecil, yaitu X sama dengan 2, tuliskan di sebelah kiri. Sedangkan X sama dengan 4, kita tuliskan di sebelah kanan. Untuk koefisien dari X dikalikan dengan negatif 3X, hasilnya adalah negatif 3X kuadrat bernilai negatif. Maka pada bagian paling kanan kita tuliskan tanda min atau negatif. Ketika bertemu dengan pembuat 0, tandanya kita ubah menjadi lawan atau kebalikannya. Min kita ubah menjadi plus. Bertemu kembali dengan pembuat 0, kita ubah lagi tandanya, semula plus menjadi min, sehingga tandanya adalah min plus min. Pada soal, pertidaksamaan berbunyi lebih besar dari 0, artinya bernilai positif. Jadi, jika tandanya lebih besar, artinya bernilai positif. Jika tandanya lebih kecil dari 0, maka ya, artinya adalah negatif. Karena lebih besar dari 0, dia bernilai positif, maka himpunan penyelesaiannya adalah di daerah yang bertanda positif, yaitu di antara nilai 2 dan 4. Atau jika kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian sehingga 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4, di mana X adalah elemen bilangan real. Nah, demikian pembahasan untuk kesempatan ini. Terima kasih. Jangan lupa, belajar itu asyik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.